warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tugas yang telah kami selesaikan, yaitu tentang keunggulan moral pasar bebas dan peran pemerintah dalam persaingan pasar bebas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfian Ludianto, NIM 1910411079 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika pasar bebas. Pasar bebas dianggap mampu melindungi hak atas kebebasan sejauh memungkinkan masing-masing individu untuk mempertukarkan barang-barang mereka secara sukarela dan bebas dari paksaan pemerintah. Pasar bebas dianggap mampu melindungi hak atas properti pribadi sejauh masing-masing individu bebas memutuskan apa yang akan dilakukan dengan apa yang dimilikinya tanpa intervensi pemerintah. Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu. Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Dalam pasar bebas, suatu komoditas tidak hanya terbatas dari wilayah sekitar, tetapi serta-merta bisa datang dari wilayah-wilayah yang jauh jangkauannya. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi pesaing bebas yang sehat dalam pemerataan ekonomi. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa dan keberhasilan suatu pemerintah di era pasar bebas adalah tingkat kemampuannya untuk menguasai teknologi ekonomi. Itu adalah penjelasan dari pengertian pasar bebas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di kelompok 5. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafsah, NIM 075 dari kelas manajemen B kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang keunggulan moral pasar bebas. Pasar bebas merupakan sistem yang paling kondusif dan yang paling baik. Di samping kelemahannya, pasar bebas juga memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu menjamin keadilan melalui jaminan yang diberlakukan secara fair. Artinya, semua pelaku ekonomi di pasar bebas di sini tidak dibeda-bedakan, semuanya sama. Yang kedua, adanya aturan yang jelas dan fair, dan aturan ini diperlakukan secara fair, sehingga semua pihak secara objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka. Yang ketiga yaitu sistem ini memberi peluang yang optimal, kendati belum sempurna bagi persaingan bebas dan sehat. Yang keempat, dalam segi pemerataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadih Hildas, NIM 074. Saya akan mempresentasikan tentang peran pemerintah di dalam keunggulan moral pasar bebas. Adanya faktor-faktor pemerintah, yaitu yang pertama, mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Yang ketiga, mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Yang keenam, adanya campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Yang ketujuh, membuat undang-undang. Dalam peraturan undang-undang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar, menciptakan dasaran sosial ekonomi, dan menciptakan pertandingan bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli.
Yang kedelapan, atau yang terakhir, secara langsung melakukan kegiatan ekonomi atau dengan mendirikan perusahaan dengan produksi barang publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Arbaita Ramanda, NIM 077 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran pemerintah dalam persaingan pasar bebas. Peran penting pemerintah, baik secara langsung dan tidak langsung, di dalam persaingan pasar bebas adalah untuk menghindari timbulnya eksternasi, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan, alam, dan sosial. Pada umumnya, sekitar sektor pasar atau sektor swasta tidak mampu mengatasi dampak eksternalisasi yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada di dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya ke sungai jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas. Dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah, pabrik akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan dengan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan kepada pabrik tersebut, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian yang lain. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kerugian pada sehingga dampak sosial yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yaitu dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Sugianto, NIM 076 dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang keuntungan moral pasar bebas. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua produk ekonomi. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan etis. Aturan ini diberlakukan juga secara transparan, konsekuen, dan objektif. Maka semua pihak secara objektif tunduk dan dapat merujuknya secara terbuka. Yang ketiga, pasar memperpeluangkan optimal, kendati sebelum sempurna, bagi persaingan bebas yang sehat. Dan yang keempat, dari segi pemerataan ekonomi pada tingkat pertama ekonomi, pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Dan kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Tentunya ini menjadi perhatian serius dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Seno Saputra, NIM 080. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam keuntungan moral pasar bebas. Yang pertama yaitu syarat untuk menjamin sebuah ekonomi pasar bebas dengan adil dan fair, yaitu peran pemerintahnya harus canggih. Yang kedua yaitu peran bahkan campur tangan tidak ditolak. Artinya pemerintah wajib ikut campur tangan. Yang ketiga yaitu pemerintah harus turun tangan terhadap menindak konsekuensi pihak yang merugikan pihak-pihak lainnya. Yang keempat yaitu pembatasan peran pemerintah dengan minimal tetapi secara efektif, karena tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi masyarakat merdeka lainnya. Yang kedua yaitu tugas melindungi
sebisa mungkin setiap masyarakat dari ketidakadilan dan penindasan dari anggota lainnya. Yang ketiga yaitu tugas membangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dan lembaga-lembaga tertentu yang tidak bisa dijalankan oleh swasta karena tidak menguntungkan, tetapi berguna bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, syarat kelima yaitu syarat utama bagi terwujudnya sistem pasar yang adil dalam kegiatan bisnis yang baik dan etis adalah perlunya peran pemerintah yang adil juga, yang benar-benar bersikap netral dan tunduk pada aturan main yang ada. Agar peran pemerintah dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan aturan dan praktik bisnis yang fair, baik dan etis, peran pemerintah sendiri harus adil. Dalam penegakan pemerintah yang adil dibutuhkan yang pertama yaitu membutuhkan pemisahan dan kemandirian antara kekuatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua yaitu hanya dengan kekuasaan pemerintah yang mutlak ini keamanan, keadilan, dan kepentingan masyarakat umum dapat dijamin. Dengan kata lain, syarat utama bagi terwujudnya sistem pasar yang adil, dengan demikian syarat utama bagi kegiatan bisnis yang baik dan etis adalah perlunya suatu pemerintah yang adil juga. Artinya, peran pemerintah benar-benar bersikap netral dan tunduk pada aturan mainnya berupa aturan keadilan yang menjamin hak dan kepentingan setiap orang secara sama dan fair. Maka siapa saja yang melanggar aturan main akan ditindak secara konsekuen, siapa saja yang dirugikan dan kepentingannya akan dibela dan dilindungi oleh pemerintah terlepas dari status sosial dan ekonominya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.